kita mengangkat satu pujian, firman-Mu kita bagi kasih-Mu. Sebelum kita masuk ke pujian dan penyembahan, kita mau bersatu dalam doa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau pimpin ibadah kali ini Tuhan Yesus, dari awal penenggahan hingga akhirnya. Biar kiranya Roh Tuhan terus menyala-nyala dalam kami Tuhan Yesus, di rumah maupun dimanapun Tuhan Yesus ada Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau terus mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, kita mau bangkit berdiri sama-sama, kita mau semangat, kita mau nyatakan Tuhan Yesus berkuasa.
kami Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan terus pimpin kami dalam firman-Mu. Biar kiranya Tuhan memberikan kami pengertian agar kami bisa mengerti apa yang difirmankan oleh rekan-rekan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik semuanya? Siapa yang sudah siap dengar firman Tuhan? Ayo kita siapkan hati, siapkan juga Alkitab kalian. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Adik-adik, hari ini aku mau cerita tentang orang Israel lagi, terusan dari cerita yang lalu ya. Masih ingat cerita yang lalu? Yang lalu tentang berapa banyak pengintai yang Tuhan kirimkan, yang orang Israel kirimkan untuk mengintai kota yang dijanjikan oleh Tuhan itu? Masih ingat nggak? Berapa? 12. Oke. Nah, adik-adik, pada saat orang Israel itu sudah mengintai, mereka itu belum dapat negara atau kota yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Mereka belum sampai ke situ. Jadi mereka tetap berjalan untuk menuju ke kota tersebut, ya adik-adik. Nah, adik-adik, satu hari mereka sudah berjalan cukup jauh dan mereka itu jalannya di padang gurun. Kalau di padang gurun sudah pasti panas, betul? Nah, mereka itu kepanasan, lalu mereka haus, mereka mau minum. Pada saat mereka mau minum, ternyata air minumnya sudah habis, adik-adik. Jadi mereka cari-cari di sekitar, tapi ternyata tidak ada air yang mengalir, yang oasis di daerah padang pasir itu. Mereka akhirnya ngomel-ngomel sama Musa dan Harun. Mereka bilang apa? Musa, Harun, kalian bawa kami ini keliling-keliling di padang gurun seperti ini, meninggalkan Mesir yang cukup nyaman buat kami. Kalian mau membunuh kami di padang gurun ini? Semua orang ribut, semua orang pada marah-marah sama Musa dan Harun, adik-adik. Sampai akhirnya Musa dan Harun bingung harus gimana. Mereka akhirnya pergi ke kemah pertemuan. Nah, di kemah pertemuan, Musa dan Harun itu sujud berdoa. Dia terus meminta sama Tuhan petunjuk, adik-adik. Sampai akhirnya Tuhan bilang begini sama Musa. Musa, ambillah tongkatmu, lalu kumpulkan semua orang Israel yang ada. Lalu kalian harus melihat ke gunung batu yang ada di sana. Kalian harus ngomong, Musa harus ngomong ya, ke gunung batu tersebut. Kamu harus bilang, hai gunung batu, sesuai dengan firman Tuhan, keluarlah airmu, gitu. Nanti Tuhan bilang bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasanya melalui perkataan Musa tersebut. Nah, adik-adik, setelah mereka sujud berdoa seperti itu dan Tuhan sudah berfirman, akhirnya Musa dan Harun bilang, oke, kita kumpulkan semua orang yang ada di Israel ini. Kita akan kasih tahu firman Tuhan yang sudah dikatakan. Adik-adik, akhirnya Musa dan Harun ngumpulin orang-orang Israel tersebut. Dan Musa dan Harun bilang begini, Musa pegang tongkatnya ya, orang-orang Israel, kumpul di sini semua. Ayo, hai orang-orang Israel, kalian orang-orang durhaka, kalian haus dan kalian ngomel-ngomel terus. Nih, lihat nih, apa yang sudah Tuhan katakan kepada kami. Kalian lihat itu gunung batu. Musa samperin gunung batunya, pegang tongkatnya, dia pukul adik-adik gunung batu tersebut. Dia pukul 2 kali, lalu tiba-tiba dari gunung batu tersebut keluar air yang segar. Wah, adik-adik, orang-orang semua senang sekali, happy sekali karena mereka sudah haus sekali, adik-adik ya. Akhirnya apa? Orang Israel asik minum, asik isi botol-botolnya, asik mengumpulkan air tersebut. Tapi adik-adik, ada yang aneh. Karena apa? Karena Tuhan berfirman lagi sama Musa dan Harun. Tuhan bilang begini, Musa dan Harun, kalian sudah tidak taat kepadaku. Karena kalian tidak taat kepadaku dan kalian gak percaya dengan apa yang aku katakan, kalian tidak akan masuk ke negeri yang aku janjikan. Kalian hanya akan melihat dari jauh. Wah, Musa sedih sekali ya, sama Harun juga sedih sekali. Bilang, aduh Tuhan, gimana ya? Tapi karena Tuhan sudah berfirman seperti itu, ya sudah, kami turut aja Tuhan. Gitu. Nah, adik-adik, setelah orang Israel ini setelah orang Israel ini mengumpulkan air minumnya, mereka bersiap-siap jalan lagi. Pada waktu itu adik-adik, mereka tuh berjalannya jauh banget ya, jauh sekali. Dan mereka itu cuma berjalan di padang gurun, tapi kadang-kadang mereka juga harus melewati satu wilayah, yang mana di wilayah tersebut ada penduduknya. Nah, adik-adik, pada saat itu orang Israel juga melewati satu daerah ini. Lalu sebelum mereka masuk ke wilayah ini,
Musa itu permisi sama pemimpin di wilayah tersebut. Musa bertemu dengan pemimpin dari wilayah tersebut, terus Musa izin. Musa bilang apa? Izinkanlah kami orang Israel ini melewati daerahmu untuk menuju ke negeri yang dijanjikan Tuhan kami. Gitu. Kami janji, kami gak akan injek-injek kebun-kebun kalian, kami gak akan merusak tanaman kalian, kami juga gak akan minum dari sumur-sumur kalian, kami akan jalan di jalan-jalan yang besar aja, kata Musa seperti itu ya. Terus kalau misalkan nanti di tengah perjalanan ada yang haus, terus minta air minum di sumur kalian, kami akan bayar, kami gak minta gratisan, kata Musa begitu. Tapi adik-adik, pemimpin dari kota ini bersama dengan para rakyatnya itu gak suka sama orang Israel, jadi mereka tidak mengizinkan, tapi akhirnya mereka putar jalan. Nah adik-adik, selama itu mereka berjalan dari hari ke hari. Nah adik-adik, pada saat mereka jalan itu, Musa sama Harun kan sudah tua ya, tapi Harun itu kan kokonya Musa. Nah kokonya Musa ini, si Pak Harun ini sudah sangat tua. Sampai akhirnya mereka sedang berjalan, terus tiba-tiba Tuhan berfirman. Tuhan bilang sama Musa, Musa, kamu lihat di sana ada satu gunung. Kamu ajak Musa dan anaknya, kamu ajak Harun dengan anaknya Harun untuk naik ke gunung itu. Nanti di sana di gunung itu Harun akan dikumpulkan bersama leluhurnya. Artinya Harun akan segera mati adik-adik ya. Nah terus waduh, Musa bilang gini, wah gimana ini caranya nih? Tapi Musa taat, dia ajak Harun, dia ajak anaknya Harun, ayo kita naik ke gunung itu. Nah adik-adik, akhirnya Musa dan Harun dengan anaknya ini naik ke gunung tersebut. Lalu betul, di atas gunung itu Tuhan juga berfirman lagi adik-adik. Tuhan bilangnya apa? Bukalah baju yang Harun kenakan, yaitu baju imam ya adik-adik ya. Baju imamnya Harun itu nanti harus dibuka. Setelah dibuka harus dipakaikan ke anaknya itu, gitu adik-adik ya. Karena apa? Dia akan segera mati kata Tuhan. Lalu Musa dan Harun naik ke sana ke atas gunung yang ditunjukkan Tuhan itu, dan mereka taat adik-adik ya. Sampai di sana Musa bilang sama Harun untuk melepaskan jubahnya, bajunya yang dikenakan itu. Lalu pada saat setelah dibuka bajunya, berapa lama adik-adik ya, baju itu disiapkan untuk anaknya Harun tersebut. Nah adik-adik, betul seperti perkataan firman Tuhan tadi, bahwa betul di atas gunung tersebut Harun kemudian tidak lama itu mati adik-adik ya. Dia langsung setelah dikuburkan oleh Musa dan anaknya ini turun lagi dari gunung tersebut. Nah, waktu orang Israel melihat bahwa pada saat itu mereka ada 3 orang yang naik ya. Yang 3 orang itu Musa, Harun dan anaknya Harun. Mereka naik ke gunung tersebut, tapi kok yang turun kok cuma Musa dan anaknya Harun. Akhirnya orang Israel tanya, Pak Musa, Harunnya kemana? Kok Harun tidak turun? Kalau dia turun sendirian kan bisa kenapa-napa. Kan Harun udah tua gitu. Tapi Musa bilang, jangan khawatir. Harun sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Harun sudah meninggal di sana. Wah adik-adik, orang Israel setelah mendengar itu, mereka sok berkabung itu merasakan perasaan sedihnya ya adik-adik ya. Kalau ada orang meninggal, mereka berkabung, mereka nangis. Nah, orang Israel ini pun berkabung dalam waktu yang cukup lama adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar bahwa Tuhan berfirman kepada Musa melakukan, tapi ada sesuatu yang salah. Terus Musa juga marah karena orang Israel itu ngomel terus sama dia. Akhirnya dihukum sama Tuhan. Betul ya adik-adik ya. Nah, ayat firman Tuhan kali ini mengingatkan kita untuk cepat mendengar tapi lambat berbicara dan lambat untuk marah. Ayatnya ada di mana? Kita lihat di Yakobus 1 ayat 19b. Jadi Yakobus 1 ayat 19 bagian B. Bunyi firman Tuhannya apa? Bunyinya seperti ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat juga untuk marah. Oke, ulangin ya. Oke, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah.
Oke, adik-adiknya kita belajar hal ini. Lalu tadi adik-adik waktu Kak Rani cerita, ada beberapa yang nggak jelas. Oke, itu dijadikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, alasannya apa kenapa Tuhan marah sama Musa dan Harun? Itu pertanyaan yang pertama. Oke, jawabannya nggak boleh cuman, oh karena dia tidak taat. Tidak taatnya karena apa? Harus ada penjelasannya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama itu. Lalu pertanyaan yang kedua itu adalah, mereka mau melewati satu wilayah yang mana orang-orang pemimpin dan orang penduduk di sana tidak mengizinkan orang Israel untuk lewat. Nama wilayahnya itu apa? Itu pertanyaan yang kedua. Oke. Lalu pertanyaan yang ketiga, Tuhan berfirman sama Musa, Musa, lihat di sana ada satu gunung. Ajak Harun dan anaknya itu naik ke sana. Oke. Itu pertanyaan yang ketiga. Gunungnya namanya gunung apa? Ya. Terus yang keempat, pada saat mereka itu naik, mereka naik bertiga. Yang naik bertiga itu siapa aja? Musa, Harun, dan anaknya. Pertanyaannya adalah, siapa nama anaknya Harun? Oke, itu pertanyaan yang keempat ya. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Setelah mereka naik ke atas, Harunnya meninggal, terus Musa turun sama anaknya Harun, mereka berkabung. Berapa lama? Terus yang keempat, pada saat mereka itu naik, mereka naik bertiga. Yang naik bertiga itu siapa aja? Musa, Harun, dan anaknya. Pertanyaannya adalah, siapa nama anaknya Harun? Oke, itu pertanyaan yang keempat ya. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Setelah mereka naik ke atas, Harunnya meninggal, terus Musa turun sama anaknya Harun, mereka berkabung. Berapa lama mereka berkabung? Oke, nah segera jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adik-adik ya. Nanti kalau kalian bisa jawab, kalian kirim jawabannya ke guru kelas masing-masing seperti biasa. Itu ceritanya dari mana? Dari Alkitab. Alkitabnya dari yang mana? Kan banyak isinya. Oke, itu firman Tuhan yang tadi Kak Rani bawakan itu diambil dari Bilangan pasal 20. Ya, Bilangan pasal 20, lalu ayat hafalannya Yakobus 1 ayat 19b. Kalian jawab 5 pertanyaan tadi berikut dengan ayat hafalannya di videoin seperti biasa. Nanti dikirimkan jawabannya, dan kalau kalian jawab dengan benar seperti biasa ada sesuatu untuk kalian. Oke, ditunggu jawabannya, ditunggu ayat hafalannya adik-adik ya. Biarlah firman Tuhan kali ini memberikan pengajaran bagi kita untuk cepat mendengar firman Tuhan, tapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Oke, dadah. Tuhan berkati. Bye-bye.